Jadi kalau kita ngomong terkait kapal, aspek keselamatan kapal itu harus terpenuhi terlebih dahulu. Karena di aspek keselamatan kapal itu, kapal dianggap layak laut belum. Karena dia belum memenuhi terkait kelayak lautan kapal. Jadi kalau kita ngomong keselamatan kapal, dia belum tentu kelayak laut kapal. Makanya APH sering, Bapak memberangkatkan kapal, apakah kapal itu sudah layak laut? 5445 tahun 2012 terkait manajemen keselamatan kapal. Pencegahan pencemaran hampir sama dengan tadi, yaitu DPM 29 tahun 2014 atau PM 24. Pemaparan mengenai pas kecil. Kapal IT-7 menurut PM 45 tahun 2001 tentang ukuran kapal. Jadi syaratnya untuk membuat pas kecil ya, adapun syarat-syaratnya itu surat permohonan ke kantor KSUP atau BP bisa juga, terus surat keterangan tukang atau pajak, terus surat kepemilikan kapal yang ditandatangani oleh pemilik, camat atau kepala desa, surat keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, KTP pemilik, KTP tukang, dan sebenarnya ditambah lagi KTP pemohon kalau memang tidak langsung orangnya yang memohon. Lanjut. Mengenal pas kecil itu apa ya? Jadi pas kecil adalah bentuk transformasi bentuk baru dokumen pas kecil yang dulunya adalah berbentuk kertas ya, sebagai alat pembayaran bukti payment karena sudah bekerja sama dengan bank, sehingga apabila program pemerintah berbentuk bantuan atau subsidi untuk para nelayan atau pemilik kapal berupa bantuan tunai dan sebagainya dapat menggunakan pas kecil. Pas kecil juga merupakan dokumen persyaratan ekspor hasil tangkapan nelayan ke luar negeri, sehingga hasil tangkapannya diakui bukan berasal dari illegal fishing. Implementasi pas kecil dilakukan karena mempertimbangkan beberapa kekurangan dari pas kecil sebelumnya. Antara lain pas kecil yang itu berbahan kertas dan mudah rusak jika terkena dengan air. Bentuk pas kecil berbahan kertas tidak mudah dibawa karena bentuknya besar biasanya. Jadi bentuknya itu lebih kecil dan salah satu itu berbahan karetnya tidak mudah rusak terkena air laut sekalipun. Ukuran plastik ini simpel dan mudah dibawa karena ukurannya sama dengan KTP. Datanya tersimpan pada basis data atau database untuk menyimpan data-data kapal pas kecil yang bisa nanti kita scan barcode-nya, nanti akan keluar semua tentang kapalnya. Keamanan data lebih terjaga karena dia memiliki database. Tampilan pas kecil itu lebih menarik dan inovatif. Terdapat QR code yang mengidentifikasi dokumen. Jadi nanti kalau untuk endorse dan sebagainya akan tidak perlu bawa kertas lagi, tapi bisa langsung tertampil di situ. Pas kecil juga sudah support multi payment, jadi untuk pembayaran atau pengisian saldo seperti itu. Gimana mendapatkan pas kecil? Jadi pas kecil ini sudah banyak terdapat di QR-nya, sudah di scan, dia akan tampil seperti ini. Jadi sama seperti yang kertas pas kecil ini. Jadi nggak perlu dibawa lagi kertasnya, nanti modelnya akan simple kecil gitu seperti APH. Gitu. Ya, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Apakah sepanjang waktu kan sudah ini mungkin udah ketiga kali, mungkin dan tahun ini mungkin masih ada Pak, tapi ini dari program dari Dinas Perikanan dan Kota Lombok Tengah. Kemudian Pak, untuk yang kapal-kapal yang mengangkut turis di sana, betul Pak, mungkin itu adalah kita kategorikannya menjadi kapal penumpang.
sebenarnya Pak, apabila ada kapal yang mau diukur kapanpun Pak, yang penting Bapak bermohon dan Bapak memenuhi administrasi yang tadi disebutkan oleh anggota kami. Jadi kami mohon Pak, dengan momen seperti ini kita bersinergi Pak. Karena apa? Karena selain untuk akhir tahun ini program 100 harinya pemerintahan Pak, itu yang kita tuntut Pak. Walaupun tidak 100 harinya pemerintah, kami selalu buka Pak, 24 jam Pak. Jadi apabila ada kapal-kapal yang akan diukur Pak, mohon Pak kami beritahu Pak, karena itu memang tugas kami Pak. Tapi selama ada permohonan, selama tidak ada permohonan, kami anggap tidak ada kapal yang mau diukur. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Dari pengapakannya pun terus kompetensi harus ada Pak, minimal SKK itu. Terus jenis kapal itu tidak boleh digunakan untuk nelayan khusus untuk penumpang saja. Kalau dia dua jenis, dia nelayan sama kapal penumpang itu susah. Karena dia ada persyaratannya mulai dari kompetensinya SKK, minimal SKK, terus peralatan keselamatannya harus dipenuhi. Dan tadi juga kalau Pak Kasih saya tadi minimal 12 orang untuk menggunakan kapal penumpang. Nah kalau dia mau menjadi kapal penumpang wisatawan, minimal dia berdasarkan edaran dari Kementerian Perhubungan terhadap kapal pengangkut wisatawan dapat beroperasi dengan menggunakan ketentuan peraturan Presiden dan Perhubungan Laut. Kapal yang ukuran 0 sampai GT 25, pemimpin kapal memiliki SKK termasuk kapal KKM-nya. Ini sudah jelas bagi surat edaran sebenarnya Pak, kalau dirubah itu berarti jenis kapalnya berubah juga Pak, dan kapal lain dari kapal penumpang Pak. Punya inovasi setiap tahun, terutama selalu bekerjasama dan melakukan gerai pas kecil. Itu biasanya awal akhir tahun Pak ya, dan itu wajib kita lakukan setiap tahun. Hampir 300 lebih ya Pak ya. Dan rencana mungkin akhir tahun ini akan dilaksanakan kembali ya Pak. Itu sangat saya luar biasa Pak, karena di Lombok Barat sampai saat ini belum ada permohonan yang kami masuk. Berlayar melintasi lautan luas, mencari arah tak pernah lepas. Tanganku pegang alat ukur, keyakinan selalu membara. Menara api jadi cahayaku, malam gelap tak buat ragu. Setiap garis punya arti, mengukur kapal jadi janji. Tepat hitungan tak pernah hilaf, ikhlas bekerja siang dan malam. Delik kasih tak ada batas di samudra.